Ringkasnya, di zaman Nabi SAW ada namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini masih kecil, menjelang akil balik. Dan Ibnu Sayyad ini adalah dukun kecil. Dan ternyata dia punya sifat fisik, ciri-cirinya mirip kayak Dajjal. Mirip kayak Dajjal kecil. Ya, dia pernah punya sakit mata. Dia juga dukun, bisa melakukan macam-macam, dukun kecil. Ya, dia juga keriting, sehingga Rasulullah SAW pun saat itu, ya, beliau nggak punya ilmu tentang Dajjal. Bahkan beliau pun saat itu sampai-sampai bersama Umar bin Khattab mendatangi Ibnu Sayyad. Jadi Rasulullah SAW saat itu sama Umar bin Khattab mendatangi Ibnu Sayyad yang masih kecil, akil balik. Karena gejalanya sama Dajjal. Ini bukti Rasulullah SAW nggak tahu ilmu gaib. Ya, kecuali yang Allah beritahu. Dia berusaha untuk meneliti, ngecek ini Dajjal apa enggak nih, Dajjal masih kecil apa enggak katanya. Rasulullah SAW datang sama Umar ngecek, ngelihat Dajjal ya. Kemudian Rasulullah SAW pengen lihat ini gimana gaya-gayanya, tetapi saat itu ternyata ibunya duluan ngomong, wahai Ibnu Sayyad, ini ada Rasulullah SAW datang, katanya. Rasulullah SAW, aduh, saya ini pengennya lihatnya diem-diem gitu ya. Pas dia lagi main-main, lagi apa, jadi ketahuan. Tapi ibunya terlanjur bilang, nih, akhirnya dia datang gitu kan. Nggak jadi deh di mana, nggak jadi deh apa bahasanya memata-matai. Ini Dajjal apa enggak? Rasulullah sampai begitu. Rasulullah SAW, Ibnu Sayyad sudah ada ya di zaman Rasulullah SAW. Jadi sudah sempat heboh. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia Ibnu Sayyad, biarkan saya penggal, katanya dia. Oh gitu, gayanya biasa, gaya khas Umar gitu kan. Kemudian katanya Rasulullah SAW, wahai Umar, seandainya dia benar Dajjal Ibnu Sayyad nih, kamu nggak akan bisa bunuh dia, katanya dia. Dan kalau kamu bunuh sekarang juga nggak ada faedahnya, katanya, karena belum pasti. Ini bukti Rasulullah SAW pun tidak tahu. Jadi zaman dulu sudah ada Ibnu Sayyad yang menggemparkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Hanya saja itu masih kecil. Dan lebih menggemparkan lagi ketika dia sudah besar. Sudah besar, masih kecil zaman Rasulullah ya. Sudah besar. Dia intinya dukun, bisa banyak keajaiban-keajaiban. Fisiknya mirip kayak Dajjal. Gaya-gayanya aneh pokoknya. Fisiknya mirip, dan mata dia juga punya sakit mata juga. Ya, cuma belum parah. Sakit mata. Sehingga saat itu semua sahabat sudah beberapa sahabat mengira Ibnu Sayyad ini Dajjal nanti nih. Dajjal yang siap-siap muncul. Ya, sampai Ibnu Umar bilang ini Dajjal. Sahabat lain ini juga mengatakan ini Dajjal. Terjadi perselisihan di antara para sahabat. Semakin besar dia semakin mirip Dajjal gitu. Tanda-tanda. Apalagi kecilnya Rasulullah pun sudah ngecek gitu loh tentang Ibnu Sayyad ini, keberadaannya, ikhtilaf. Sampai puncaknya, saya bacakan hadis ya, menunjukkan para sahabat ini dia heboh sama Ibnu Sayyad. Sampai saya sebutkan suatu hadis, suatu saat Abu Sa'id Al-Khudri ini dia pergi umroh, haji sama umroh, dan Ibnu Sayyad ikut. Jadi dia masuk Islam. Ibnu Sayyad ini ikut umroh ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dia datang ya, dia tahu ada Ibnu Sayyad di rombongannya dia, dan semua orang menghindari Ibnu Sayyad karena takut jangan-jangan Dajjal ini. Rasulullah SAW pun nggak tahu tuh, ya. Tapi tapi berada dalam rombongan, semua pada menghindari, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri ini. Dia menghindari Ibnu Sayyad dalam rombongannya. Kemudian dia letakkan perbekalannya, ya. Dia letakkan perbekalannya. Dia sengaja Ibnu Sayyad ini ya, dia sengaja meletakkan perbekalannya agak jauh untuk menghindari Ibnu Sayyad. Ya. Kemudian tiba-tiba dia letakkan, tiba-tiba Ibnu Sayyad datang ke Abu Sa'id Al-Khudri, kaget dia gitu ya. Aduh, Dajjal datang nih gitu ya. Datang. Kemudian Ibnu Sayyad bilang, "Wahai Abu Sa'id, udara panas nih. Yuk minumlah minumlah susu ini," katanya, dikasih wadah sama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ragu-ragu nih. Waduh, Dajjal ngasih minum. Gitu kan ya. Dajjal katanya. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, jangan deh, udara lagi panas, susunya juga lagi panas, nanti dulu katanya. Itu gaya dia nolak, padahal dia lagi haus gitu ya. Dia nolak. Abu Sa'id Al-Khudri ini menghindari, manusia juga menghindari dia. Akhirnya Ibnu Sayyad terus terang belak-belakan sama Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Dia akhirnya curhat, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, saya tahu kok apa yang diperbincangkan manusia.
Kenapa manusia menghindari aku? Ya, kenapa ini semua menuduh aku dajjal? Saya tahu dan saya merasa sakit hati. Seperti leherku diikat dengan perkataan manusia ini, termasuk gerak-gerikmu ini, katanya nih. Dia akhirnya curhat sama sahabat Al-Hudri. Kemudian dia berhujah. Bukankah kalian mengira aku dajjal semuanya? Sampai sepertinya itu kalian seperti aku, katanya. Kemudian dia berhujah Ibnu Sayyad kepada Abu Sa'id Al-Hudri. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan dajjal ini kafir, kafaro, sedangkan aku muslim? Abu Sa'id bilang, oh iya benar juga. Yeah. Bukankah Rasulullah mengatakan dajjal ini enggak punya anak? Aku punya anak. Dajjal punya Ibnu Sayyad punya anak dan